Baik, saya Bagis Geza Zahro dari perwakilan kelompok 3 pemulihan tanaman akan mewawancarai seorang pengelola kampung herbal Nginden di Surabaya. Baik, kita mulai wawancaranya. Mas, namanya siapa ya? Irfan, Pak. Ya. Kalau boleh tahu nama lokal sama nama spesies tanaman binahong yang sedang diusahakan ini apa ya, Pak? Kalau di sini kita kembangkan berbagai macam jenis tanaman herbal, utamanya yang saat ini kita kembangkan tanaman binahong. Untuk nama ilmiahnya saya kurang tahu, cuma yang nama umumnya nama binahong. Ya. Baik, yang ketiga sumber benih binahongnya kira-kira dari. Kalau benihnya kita dapatkan dari tretes, salah satu petani tretes. Jadi kita belinya kecil, kemudian kita kembangkan di taman herbal. Untuk setelah tumbuh besar kita coba kembangkan lagi melalui stek batangnya, atau juga dari kayak semacam ada bijinya gitu, kayak bijinya binahong kita semai gitu. Baik, pertanyaan nomor 4, tanamannya sendiri itu mulai dikoleksi saat tanggal berapa ya, Mas? Kalau tanaman herbalnya mulai tahun 2015 tanaman herbalnya. Sampai. Kalau untuk binahong ya setelah besar nanti kita kembangkan lagi secara continue pengembangannya. Baik, pertanyaan selanjutnya, kira-kira tanaman ini sudah bisa dipanen pada saat umur berapa ya, Mas? Dari mulai awal tanam mungkin sampai 6 bulan udah mulai daunnya besar dan bisa kita gunakan untuk bahan pengobatan tradisional, juga kadang-kadang untuk bahan penelitian. Baik. Pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu nih, asal usul Masnya ingin mengoleksi tanaman binahong itu apa? Aslinya di kampung herbal itu kan kita bertujuan untuk mengkoleksi juga membudidayakan juga mengelola tanaman herbal. Salah satunya tanaman binahong ini yang dikembangkan di taman herbal kita ini, yang di area kebun herbal. Nantinya itu kita upayakan dan budidayakan untuk dijual, dari bibitnya, kemudian dari olahannya untuk pengobatan juga. Baik, pertanyaan selanjutnya, tanaman ini mulai dikembangkan atau diusahakan sejak kapan ya? Tanaman binahong ini? Iya. Kalau tanaman binahong untuk pengembangannya sekitar 6 bulan mungkin, Pak, 3 sampai 6 bulan dari sekarang. Jadi mungkin ada bibit yang besar, kemudian kita benih lagi, kita bibit lagi melalui stek batang, atau juga melalui semacam umbinya, bijinya gitu. Pertanyaan selanjutnya, untuk saat ini tanaman binahong yang sudah dibudidayakan ini sudah mencapai umur berapa? Kalau yang sekarang mungkin sekitar 3 bulan 4 bulan dari mulai awal nanam. Lalu pertanyaan selanjutnya, untuk hasil panennya sendiri itu nantinya akan diolah seperti apa ya, Mas? Apa akan diperjualbelikan untuk di pasar-pasar atau buat di sebagian kita konsumsi sendiri untuk bahan pengobatan, untuk kan itu bisa untuk luka ya. Salah satu bahan untuk penyembuhan gitu. Kemudian kita juga jual bibitnya ke pasar terdekat di Pasar Bunga Beratang. Juga kita jual daunnya. Jadi ada yang membutuhkan daunnya, kita jual daunnya per kilo gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa ada sifat khusus dari tanaman binahong itu sendiri? Sifatnya seperti apa ya? Mudah pengembangannya gitu. Boleh. Kalau untuk tanaman binahong itu relatif mudah untuk pembudidayaannya lebih mudah. Kemudian sifat tanaman itu menjalar, jadi perlu dibuatkan semacam bambu atau kayu untuk merambatnya tanaman itu. Kemudian tanaman ini relatif cepat untuk tumbuhnya. Sifat tanamannya seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu, kira-kira apa sih alasan utama Masnya ini ingin mengusahakan tanaman binahong tersebut? Pertama untuk koleksi, kemudian kita juga untuk konsumsi sendiri untuk bahan pengobatan. Yang ketiga untuk alasan bisa untuk edukasi juga. Jadi bahan-bahan binahong nanti bisa diteliti, kemudian dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Surabaya. Jadi kita menyediakan bahan-bahan untuk penelitian mahasiswa.
Baik, sudah itu saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Masnya. Bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.